Upacara pengukuhan Dewan Pengurus Korpri di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Kamis, tanggal 11 Mei 2023 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mars Korpri. Pembacaan Panca Prasetya Korpri diikuti oleh seluruh peserta pengukuhan. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara
menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. dan rahasia negara. 3. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. 5. Menegakkan kejujuran, Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional. Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional nomor Kep/KU/5/2023 tentang susunan personalia Dewan Pengurus Korpri Badan Kepegawaian Negara masa bakti 2023 sampai 2028. Dewan Pengurus Korpri Nasional menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menyetujui usulan pengesahan personalia Dewan Pengurus Korpri Badan Kepegawaian Negara masa bakti 2023 sampai 2028. Kedua, mengangkat saudara-saudara yang nama dan jabatannya tersebut pada lajur 2 dan lajur 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Dewan Pengurus ini sebagai Dewan Pengurus Korpri Badan Kepegawaian Negara masa bakti 2023 sampai 2028. Ketiga, keputusan Dewan Pengurus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2023. Dewan Pengurus Korpri Nasional, Ketua Umum, tertanda Zudan Arif Fakrullah, Sekretaris Jenderal, tertanda Rini Widiantini. Lampiran Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional nomor Kep/25-5-2023 tanggal 10 Mei 2023. Susunan personalia Dewan Pengurus Korpri Badan Kepegawaian Negara masa bakti 2023 sampai 2028. Nomor urut 1, nama Neni Rohiani, jabatan Ketua. 2. Pariono, Wakil Ketua. 3. Nur Hasan, Sekretaris. 4. Wianto, Sekretariat. 5. Laras Dewi Kinanti, Sekretariat. 6. Agung Purmindarto, Sekretariat. 7. Nuru Zakiati, Bendahara Umum. 8. Johannes Irawan Darmanto, Bendahara 1. 9. Lestari Prasetijani, Bendahara 2. 10. Mirna Amir, Ketua Bidang Organisasi Kerjasama dan Humas. 11. Jumiati, Anggota. 12. Tri Andrias, Anggota. 13. M. Anfaul Umam, Anggota. 14. Desi Handayani Sagala, Anggota. 15. Ruri Citradiani, Ketua Bidang Pembinaan Disiplin dan Jiwa Korsa. 16. Respanti Yuwono, Anggota. 17. Heri Purwanto, Anggota. 18. Dadi Mulyadi, Anggota. 19. Nanang Subandi, Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan. 20. Putri Hartati, Anggota. 21. Tommy Donardi, Anggota. 22. Lina Yuniarti, Anggota. 23. Sri Murtiningsih, Anggota. 24. Purjianta, Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga, Seni dan Budaya. 25. Joko Subakti, Anggota. 26. Fuad Nur Fitrianto, Anggota. 27. Jumitro Situmorang, Anggota. 28. Ade Jajang Jatnika Wiralaksana, Anggota.
29. Subali, anggota. 30. Yani Rosyani, Ketua Bidang Peningkatan Peran Perempuan, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat. 31. Carudi, anggota. 32. Adi Fauzan, anggota. 33. Trisiwi Indra Cahyani, anggota. 34. Halim, Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum. 35. Yuyut Yuci Susanta, anggota. 36. Ahmad Anik, anggota. 37. Vino Ditatama, anggota. 38. Paulus Dwi Laksono Haryono, Ketua Komisariat Regional 1. 39. Muhammad Ridwan, Ketua Komisariat Regional 2. 40. Heri Susilowati, Ketua Komisariat Regional 3. 41. Andi Anto, Ketua Komisariat Regional 4. 42. Julia Leli Kurniati, Ketua Komisariat Regional 5. 43. Janri Haposan UP Simanung Kalit, Ketua Komisariat Regional 6. 44. Margi Prayitno, Ketua Komisariat Regional 7. 45. Adar Muji, Ketua Komisariat Regional 8. 46. Sabar Parlindungan Stormin, Ketua Komisariat Regional 9. 47. Yudantoro Bayu Wiratmoko, Ketua Komisariat Regional 10. 48. Dedi Herdi, Ketua Komisariat Regional 11. 49. Anna Hasna Hasarudin, Ketua Komisariat Regional 12. 50. Ojak Murdani, Ketua Komisariat Regional 13. Dan 51. Hardiana Wati, Ketua Komisariat Regional 14. Dewan Pengurus Korpri Nasional, Ketua Umum tertanda Zudan Arif Fakrullah, Sekretaris Jenderal tertanda Rini Widiantini. Pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengukuhkan, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia dikukuhkan? Bersedia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 bulan Mei tahun 2023, saya Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Badan Kepegawaian Negara masa bakti 2023-2028. Sesuai dengan keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional nomor 25 tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu merahmati dan meridhoi langkah kita semua. Amin. Yang mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Nasional, Ketua Umum Zudan Arif Fakrullah. Pengukuhan selesai. Penandatanganan berita acara pengukuhan. Kepada Ketua DP Korpri BKN, kami silakan menuju meja penandatanganan. Dan yang terhormat Ketua Umum DP Korpri Nasional, kami silakan menuju ke meja penandatanganan didampingi oleh penasehat DP Korpri BKN.
Penyerahan Pataka Korpri oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional kepada Ketua Dewan Pengurus Korpri Badan Kepegawaian Negara. Yang terhormat Ketua Umum DP Korpri Nasional, Pengawas, dan Ketua DP Korpri BKN, kami silakan kembali ke tempat. Sambutan Penasehat Dewan Pengurus Korpri BKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan para pengurus Korpri. Yang saya hormati, mohon maaf, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Bapak Profesor Julian Fatullah. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Korpri BKN periode tahun 2023-2028 yang sudah dikukuhkan pada pagi hari ini, para pejabat pimpinan tinggi, madya, dan pratama, perwakilan pejabat fungsional kepegawaian utama, pengurus Korpri di kantor regional BKN, segenap anggota Korpri, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Korpri BKN periode tahun 2023-2028. Bapak Ibu yang saya hormati, Korpri mempunyai peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia. Korpri merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Melalui Korpri, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri BKN merupakan suatu peristiwa penting bagi anggota Korpri yang ada di BKN. Bapak Ibu serta saudara sekalian yang berbahagia, bagi para pengurus yang sudah dikukuhkan mempunyai peran dalam memajukan Korpri beserta seluruh anggota Korpri di BKN, termasuk juga menyukseskan agenda kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Korpri Nasional. Tahun ini akan diadakan Pekan Olahraga Nasional yang ke-16 tahun 2023 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan insya Allah nanti di tahun 2024 akan menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-6 Korpri Nasional di Kalimantan Tengah. Dan tentunya masih ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Korpri harus hadir, artinya kita perlu secara aktif membangun Korpri bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh aparatur sipil negara yang merupakan anggotanya, terutama anggota Korpri yang ada di lingkup BKN sendiri. Seperti perkumpulan profesi lainnya, Korpri juga memiliki peran serupa. Korpri perlu menjadi wadah bertukar pikiran bagi para anggota agar mampu berinovasi, belajar hal yang baru, dan lebih kritis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kita perlu mencari agar cara bisa melayani masyarakat dilakukan sebaik-baiknya dengan cepat, makin baik dan makin murah.
Upaya tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama. Seluruh pengurus Korpri BKN harus kompak, harus bersinergi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita melihat Korpri sebagai suatu perkumpulan profesi, Korpri adalah perkumpulan para penyelenggara negara. Artinya, anggota Korpri harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Bahkan kita juga melakukan sumpah atau janji untuk menjadi benteng bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus secara aktif berperan menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan mengutamakan hajat hidup seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendukung kegiatan Korpri khususnya di lingkup BKN, supaya lebih dirasakan manfaatnya oleh para anggota, agar Korpri BKN saat ini meneruskan program-program Korpri sebelumnya yang sudah tertata bagus dan menggali lagi potensi-potensi kegiatan yang dapat menjunjung pada bidang kesejahteraan dan bidang pelindungan hukum bagi anggota Korpri, serta pengabdian kepada masyarakat. Teruslah berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk kesejahteraan anggota. Untuk kesinambungan program Korpri BKN, pada kepengurusan ini juga dibentuk pengurus komisariat Korpri yang ada pada masing-masing kantor regional. Tentu dengan adanya kepengurusan ini diharapkan adanya koordinasi dan kolaborasi pengurus Korpri BKN di seluruh Indonesia. Demikian dapat saya sampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum Dewan Korpri Nasional, mohon berkenan nantinya memberikan bimbingan, petunjuk kepada para pengurus Korpri di BKN, agar Korpri BKN semakin lama semakin menjadi lebih baik dan menjadi lebih berhasil dalam menerapkan program-programnya. Saya mengucapkan selamat bertugas kepada para anggota Korpri yang dikukuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan lindungan kepada kita semua. Amin. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala BKN yang diwakili Bapak Haryomo sebagai penasihat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian. Terima kasih Pak Haryomo, juga Bapak-Bapak para Deputi, Pak Oto, dan seluruh tamu yang hadir dari para Kepala Biro di Dewan Pengurus Korpri Nasional, rekan-rekan yang hadir secara daring, dan rekan-rekan yang baru saja dikukuhkan. Pertama, terima kasih banyak untuk kepengurusan 2018-2023. Pak Haryomo, terima kasih banyak atas seluruh dedikasi waktu, pemikiran, dan partisipasi aktif di dalam seluruh kegiatan kepengurusan Korpri Nasional. Tepuk tangan untuk periode yang lama. Kemudian juga selamat bertugas untuk Ibu Ketua yang baru, Bu Neni, dan kawan-kawan semuanya. Ketika tadi saya berdiri di sini, saya itu agak surprise. Baru kali ini saya sudah mengukuhkan banyak provinsi dan KL. Ini gimana caranya kok yang dipilih bisa dapat muda-muda gini, Mas Oto, Mas Haryomo? Ini bagus ini. Biasanya kan 60% nuwun sewu lah, udah maghrib. Ini masih duhur gitu, maksudnya masih panjang. Ini masih bisa tiga periode menjadi pengurus ini. Ini ya, boleh tepuk tangan untuk teman-teman. Ini pilihan yang tepat. Ada yang sudah maghrib, ada yang asar, ada yang duhur.
Itu saya lihat masih subuh itu. Yang kacamata di belakang itu. Itu saya dulu menjadi pengurus Korpri sudah agak terlambat, sudah umur 40. Tahun 2009. Udah umur 40 tahun waktu itu. Udah telat gitu. Nah, ini lebih mudah saya kira berawal, ini akan lebih bagus karena akan mendapatkan banyak hal pemahaman dari para seniornya, kemudian membangun sendiri berbagai pemikiran, membangun sendiri berbagai inovasi untuk mencocokkan dengan generasinya. Kita ini yang di ruangan ini, generasi saya, Mas Haryomo, Mas Soto, berbeda dengan generasi teman-teman semua ini. Kalau saya generasi dikirimi uang, masih dengan generasi Wesel Pos. Yang di sini mungkin nggak kenal. Siapa yang masih kenal Wesel Pos di sini? Enggak, sudah ditransfer, ngambil duitnya sudah lewat ATM. Saya dulu ngambil duitnya, kalau dikirim Wesel Pos, itu di kantor pos. Tidak dengan ATM, dengan secari kertas agak warna hijau keabu-abuan. Ditulisi jumlah uangnya. 10.000 zaman dulu. Saya SMA tahun 85. Mungkin ada yang belum lahir. Gitu. Tapi jaraknya sangat jauh dan beda peradabannya jauh sekali. Nah, ini teman-teman nanti akan melahir. Dengan berbeda generasi ini akan bisa melahirkan banyak program yang variatif. Nah, oleh karena itu, harapan saya teman-teman generasi baru pengurus Korpri BKN yang hadir daring maupun secara luring, termasuk yang di regional, bisa mendesain program-program yang variatif. Tentu program ini bisa kita kaitkan dengan program pemerintah sebagaimana 4 program utama Korpri. Pertama, mendorong digitalisasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita harus, di BKN sudah dilakukan, mulai meninggalkan cap dan tanda tangan basah. Itu kalau orang tidak bergerak milenial dan digital, kita tidak akan bisa menuju ke titik itu. Karena orang kemudian bertanya, tanda tangannya di mana? Capnya di mana? Nah, dengan merubah pola itu, maka pelayanan publik bisa dikerjakan dari manapun, tidak perlu menunggu pejabatnya datang tanda tangan dan diberi cap. Belum lagi kalau petugasnya yang membawa cap tidak datang. Atau sedang dinas luar, capnya ditaruh di laci, dikunci, kuncinya di bawah. Itu kan penyakit kita di masa lalu. Sekarang nggak ada itu lagi. Nah, dengan digitalisasi ini yang harus kita dorong. Sampai kita masuk ke program-program pemerintahan, dengan digitalisasi kita bisa melakukan pendataan yang masif. Sehingga ketika kita, Korpri, itu bisa beyond of the duty. Melampaui apa yang menjadi kewajibannya. Maka kepada rekan-rekan saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus, yang mendalam, karena teman-teman pengurus itu bekerja melampaui apa yang seharusnya sebagai ASN. Kita ASN harus ada yang mengurus di luar pekerjaan formal. Siapa yang mengurus? Korpri. Nah, teman-teman tidak mendapatkan fasilitas apapun dari pemerintah untuk menjadi pengurus Korpri. Tidak dapat mobil dinas kan, Bu? Enggak dapat ruangan baru, tidak dapat tunjangan. Kalau bagus, dianggap ya lumrah, dia kan memang pengurus, harus bagus. Kalau jelek, nggak aktif, udah dikatakan banyak, nggak ada rasanya Korprinya, nggak berdampak gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, kami sangat berterima kasih dari Dewan Pengurus Korpri Nasional. Keberadaan rekan-rekan akan sangat membantu bagaimana ASN bisa bekerja dengan lebih baik. Kita urus teman-teman yang menjadi pekerja, yang bekerja sebagai ASN sejak masih sehat sampai entah suatu ketika meninggal dunia. Jadi mohon berkenan Bapak dan Ibu semua, ada program-program untuk ASN yang membuat pekerjanya happy. Silahkan gampang umroh bareng Korpri. Berangkatnya gratis, kita gratiskan. Nanti pulangnya baru bayar. Boleh diangsur, boleh dilunasi.
yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha akan ibadah di tempat-tempat sucinya, kita fasilitasi. Ada Holy Land bersama Korpri. Juga berangkat gratis. Pulangnya baru mengangsur. Nah, program-program yang lain monggo dibuat untuk membangun chemistry. Ya, ngopi bareng Korpri, ngobrol. Dibuat Korpri PKN menyapa anggotanya. Atau ini yang sedang kita pikirkan Bapak dan Ibu, kita sedang mendiskusikan mengapa sih angka putus sekolah kita masih tinggi. SD ke SMP, SMP ke SMA. Kalau SMA yang kuliah, ya memang karena biaya kuliah tinggi. Tapi harus kita pikirkan. Kemudian stunting kok nggak habis-habis. Kemiskinan ekstrim nggak selesai-selesai. Jangan-jangan persoalan digitalisasi data tadi, atau pendataan yang belum masif, harus didigitalisasi. Yang kedua, dukungan Korpri sangat diperlukan. Nah, kita sedang mendesain sebuah pola bagaimana ASN itu manusia hebat. Tidak ada ASN yang meninggal karena kekurangan pendapatan, nggak ada. Mas Haryomo, pada waktu kita masuk pertama dulu kan, saya jadi PNS tahun 2000 Bapak dan Ibu. Gajinya itu 300-an. Atau 200 sekian pada waktu itu. Sekarang, 23 tahun kemudian, gajinya naik. Berlipat-lipat. Tapi ya sama itu, tetap aja cukup gitu. Yang dulu ya cukup, yang sekarang ya cukup. Teman-teman semua, ada nggak yang nggak cukup gajinya? Cukup kan? Saya sambil gedumel gitu, cukup. Cukup sampai kayak dalam. Kita ini hebat pokoknya. Gajinya teman-teman kan minimal kan sudah 10 koma kan? Ya kan? Tanggal 10. Jadi setelah tanggal 10 kita itu udah koma. Nah, tapi teman-teman hebatnya ASN, anaknya tetap bisa kuliah. Ada yang golongan 3, karena dulu masuknya dari SMA, masih golongan 3. Ya anaknya juga kuliah. Cukup saja. Itu adalah strategi bertahan hidupnya yang hebat dari para ASN, karena mensyukuri. Kalau yang nggak mensyukuri merasa nggak cukup. Saya bertanya kepada kawan saya, cukup nggak gajimu? Nggak cukup. Punya hutang nggak? Punya. Berapa? 1. Di mana? Di BRI. Tapi masih hidup? Ya masih sih Pak, hidup. Anaknya sekolah nggak? Sekolah. Ternyata masih cukup. Nah, itu karena kita mensyukuri. Maka pemikiran Korpri semakin banyak bersyukur, Allah akan semakin menambah nikmat kita. Nah, apa yang dipikirkan oleh Korpri? Jangan-jangan kalau kita turun semua 4 juta anggota Korpri menjadi bapak asuh anak yang tidak sekolah. Anak SD yang tidak bisa sekolah agar bisa jadi SMP. Kan SPP-nya murah. Itu bisa selesai anak yang putus sekolah. Dari SMP yang tidak bisa sekolah diambil. Misalnya saya mengambil anak asuh SD 1, SMP 1. Kita data di Korpri. Bisa berhubungan dengan orang tuanya. Bisa menanyakan terus perkembangan anak asuh kita. Termasuk subsidi untuk anak-anak stunting. Nah, teman-teman kirim uang kepada orang tua yang stunting untuk membelikan telur 1 setiap hari. Telur itu berapa? 10.000 ya? Berapa Bu Ovi? Telur 1 butir? 3.000. 3.000. Kalau kita memberi telur itu sebulan 2, berarti sehari 6.000. Kali 30 hari 180.000. Katakanlah para ASN memiliki 1 anak asuh stunting. 1. Kirim duit 250.000 dikontrol. Nah, ini akan membantu program pemerintah. 250.000 untuk Indonesia. Termasuk anak-anak yang putus sekolah tadi. Dengan 250.000, 300.000, Korpri bersama seluruh anggotanya akan mampu membantu program pemerintah
menyelesaikan stunting, dan mengurangi angka putus sekolah. Nah, ini akan mempercepat majunya Indonesia dari langkah kecil kita. Nah, ini sedang kami konsolidasi. Ini bukan program yang sulit, bukan program yang muluk. Kita pasti bisa melakukan karena teman-teman sebenarnya sudah banyak yang melakukan. Tiap bulan memberi adiknya, tiap bulan memberi tetangganya, tiap bulan sedekah ke yayasan tertentu. Sebenarnya sudah dilakukan. Hanya belum didata. Nah, ini program kita Beyond of the Duty. Melampaui apa yang seharusnya dan itu bisa kita lakukan. Nah, program-program Korpri yang lain banyak. Tadi sudah disebut oleh Pak Diputi, Pak Haryomo, Pekan Olahraga Nasional Korpri. Ini insya Allah menjadi yang terbesar, karena pada waktu saya 3 kali menyelenggarakan 2017, 2019, dan insya Allah 2023, kontingen yang sudah mendaftar sekitar 90 kontingen. Jadi kalau Pornas Korpri, rekan-rekan, pesertanya lebih banyak dari PON di Kemenpora, karena di Kemenpora kan kontingennya 34 provinsi. Nah, ini bisa kemarin terdaftar 90, informasi Pak Heru, karena 36 provinsi ditambah berapa ya, 54 kementerian dan lembaga. Nah, ini kalau pekan olahraga ini yang juara hanya 3, Mas, Mbak. Juara 1, 2, 3. Dari 90, kalau kalah temennya lebih banyak. Jadi jangan khawatir yang kalah. Nanti kalau di ranking, itu lebih banyak yang nggak dapat medali. Kayak MTQ Korpri di Sumatera Barat kemarin. Yang dapat juara, itu ternyata lebih sedikit daripada yang tidak. Jadi kalau di list gitu, dapat juara 1, 2, 3, sampai harapan 3, yang kosong itu banyak. Jadi yang nggak menang, nggak usah berkecil hati, karena temannya lebih banyak daripada yang juara. Dan pusat ternyata hampir nggak pernah juara umum. Belum pernah ada tradisi kementerian lembaga jadi juara umum, MTQ maupun Pornas. Tetapi partisipasi itu yang penting, karena silaturahmi di situ, konsolidasi di situ. MTQ tahun 2024, tuan rumahnya Kalimantan Tengah. Sudah minta, jadi bisa dipersiapkan untuk penganggaran 2024. Termasuk nanti program-program di hari ulang tahun. Ini sudah mulai dipersiapkan untuk hari ulang tahun, berbagai lomba, Korpri Award, berbagai kegiatan bakti sosial, Korpri Peduli, monggo kita laksanakan semuanya sesuai dengan kemampuan kita dan passion masing-masing kementerian dan lembaga. Sekali lagi terima kasih atas seluruh waktu, tenaga, pikiran yang akan Bapak Ibu berikan kepada negara. Dan terima kasih Pak Haryomo dengan seluruh pengurus 2018-2023 atas seluruh dedikasi, kerja kerasnya, letih dan lelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan pahala yang lebih banyak dan lebih baik. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Doa akan dipandu menurut tata cara agama Islam. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama selain Islam, dimohon menyesuaikan sesuai dengan tata cara agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami haturkan syukur dan terima kasih atas karunia-Mu yang melimpah. Hari ini kami berkumpul di sini untuk mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri BKN, sebuah organisasi yang akan membimbing anggota Korpri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, berkahilah pengukuhan ini. Semoga Dewan Pengurus Korpri BKN diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Bimbinglah agar dapat terus memperjuangkan kepentingan anggota Korpri dengan penuh integritas, dedikasi, dan tanggung jawab yang tinggi. Jadikanlah Dewan Pengurus Korpri BKN sebagai wadah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan anggota Korpri. Ya Allah, kami memohon diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai abdi negara dan anggota Korpri. Lindungilah kami dari segala bentuk rintangan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan kontribusi terbaik bagi negara dan masyarakat. Ya Allah, ya Ghafur, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon semoga pengukuhan ini menjadi awal dari sebuah perjalanan yang sukses, memberikan manfaat yang besar bagi Korpri, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian upacara pengukuhan Dewan Pengurus Korpri di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Mohon berkenan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional untuk berfoto bersama dan memberikan ucapan selamat kepada Dewan Pengurus Korpri BKN. Terima kasih.